Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan mendengarkan paparan pengamatan dari seorang Henry Satrio mengenai dinamika politik saat ini, terutama yaitu tentang Golkar ya. Sangat menarik sekali. Mari kita sisakan sama-sama videonya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bang Karni, kacamata barunya. Luar biasa, terlihat lebih bijaksana nih hari ini dengan kacamata baru. Selamat juga Bang Rocky, emasnya. Selamat Bang Dedi, tadi sudah mengumumkan calon-calon kepala daerah di 300-an untuk didukung PDI Perjuangan. Ada dua selamat lagi tuh. Apa gitu? Tadi Bang Rocky dapat emas sudah? Sudah? Udah. Terus Maman ketua baru udah? Oh belum. Oh belum. Itu baru mau akan kan? Baru mau akan. Bang Maman ini saya baru kali ini melihat bicara hati-hati sekali. Bahkan tadi saya sempat senyum-senyum dengan Bang Dedi tuh. Itu gimana maksudnya setnov baru, Idrus Marham baru disiapkan apa untuk masuk penjara juga atau gimana tuh? Dua-duanya kan masuk penjara. Ini gimana sih? Mungkin maksudnya ketua-ketua baru ya. Ada Ade Komarudin juga tadi lupa disebut. Nah ini menariknya Golkar. Golkar saya ingat di 2016, Rapimnas, itu partai politik pertama, bahkan sebelum PDI Perjuangan, yang mendorong Pak Jokowi 2 periode. Saya dukung Pak Jokowi 2 periode. Padahal waktu itu Pak Jokowi datang bersama Ibu Mega tuh ke acara Golkar. PDI Perjuangan belum mikir sampai sana, Golkar sudah berpikir sampai sana. Setia Novanto waktu itu yang bicara. Kemudian kita sama-sama paham nasibnya Setia Novanto. Jadi kalau kemudian ada atraksi dari Golkar mendukung pemerintah secara terbuka, maka balasannya itu kehilangan kursi ketua umum. Ini nanti tolong diklarifikasi ya. Tapi berdasarkan sejarah kok begitu ya. Jadi pada saat Erlangga bicara mengundurkan diri itu membuat malam minggu politik di Indonesia itu menjadi ada gempanya. Saya pada saat menonton itu pertanyaan pertama saya, kenapa sih Erlangga gak mau nunggu sampai hari Senin gitu kan? Kan pertanyaannya begitu tuh. Dia bicara di hari Minggu yang katanya sudah disiapkan di malam minggu. Tapi pertanyaannya kenapa dia gak mau nunggu sampai hari Senin? Harus hari Minggu itu juga dia mundur. Dan kemudian kita lihat kan tergopoh-gopoh Partai Golkar untuk membuat masing-masing statement lah. Waktu itu Bang Doli juga sempat statement. Tapi di antara semua kejadian itu yang menarik hati saya itu ada 2 sebetulnya. Ada 3. Beredar video para petinggi Golkar termasuk Pak Erlangga, Bang Maman. Munas Desember 2024. Munas Desember 2024. Itu seperti ada yang menginginkan segera dipercepat Munas. Maka petinggi-petinggi Golkar ngumpul tuh satu kursi itu Munas Desember 2024. Kekagetan saya kedua, Pak Luhut nyebar video untuk menyampaikan Partai Golkar harus solid. Padahal solid itu kan punyanya Mbak Puan PDI Perjuangan. Solid gitu kan. Tapi Pak Luhut Binsar Panjaitan meminjam itu. Ini ada apa sih kemudian? Pak Erlangga menutupnya dengan pengunduran diri. Yang menarik lagi Bang Karni, setelah itu ada aksi geret-geret kursinya Pak Bahlil itu di IKN yang kemudian Erlangga bilang kursi Kapolri aja diambil. Dan semua menteri ketawa. Seolah-olah mengerti itu semua. Bahwa ini kejadiannya memang sudah disiapkan. Ya kakak menteri. Rakyat pun ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Itulah. Tapi Bang Maman ini masih menahan-nahan juga. Bang Rocky sudah gelisah nih mau di kapan saya dapat giliran ini. Saya sudah panjat-panjat kan kemarin itu. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah setelah Partai Golkar ini partai mana lagi? Kan rakyat kan berpikir begitu. Golkar ini besar sekali. Saya sempat kepikiran begini, kalau memang Partai Golkar akhirnya mempersiapkan atau mempersilahkan Pak Jokowi masuk ke Golkar. Artinya Golkar memang sudah bersiap diri menjadi dari partai yang dewasa modern menjadi partai keluarga, kira-kira gitulah. Nah kalau memang sudah bersiap menerima Pak Jokowi yang katanya udah lama banget jadi kader Golkar itu, ya hari ini dibuatlah
baliho-baliho selamat datang Pak Jokowi gitu kan. Jadi langsung to the point aja, walaupun Pak Jokowi hari ini membantah itu. Standar lah komentarnya kan, itu urusan partai lah gitu. Jadi kalau menurut saya memang ada keinginan lah untuk siapapun sutradara orang besar itu ya, nanti Bang Maman yang perjelas siapa orang besar itu, yang kemudian memang menginginkan ada keseimbangan di dirinya melalui Partai Golkar. Kan Pak Prabowo sudah punya Gerindra, kemudian Ibu Mega dengan PDI Perjuangan. Wah, saya belum nih, ini mungkin menurut si orang besar yang di belakang Erlangga ini, saya mesti punya kendaraan itu. Maka dimainkanlah Partai Golkar. Nggak lama setelah Erlangga mengundurkan diri, ada satu desas-desus lagi yang keluar, reshuffle kabinet. Dari semua reshuffle itu saya terselah dalam orang-orangnya itu, tapi ada Kemenkumham. Memang secara kasat mata, apakah ini kaitannya dengan sure-nya Menkumham Yasona Lawli dalam mensahkan kepengurusan PDI Perjuangan yang baru? Atau memang sedang ada skenario lain? Seperti kita tahu kan, cara pemerintah atau secara rezim mengontrol partai politik adalah melalui SK Menkumham. Jadi kalau Menkumhamnya kemudian diganti, ada rencana apa di diri rezim kepada partai-partai politik? Tiba-tiba ada yang mau muktamar di Bali, deg-degan. Muktamar PKB hanya satu. Wah, itu berarti kan, rakyat langsung melihat, wah, berarti sudah dipersiapkan ini ada muktamar-muktamar tandingan nih, jangan-jangan. Tapi kalau kemudian Kumham akan di-reshuffle, wajar kalau kemudian kita mengingat cara-cara belah bambu yang diderita oleh Golkar dan P3. P3 tuh setelah dibelah bambu didiemin aja, hilang sendiri ternyata, nggak masuk Senayan juga tuh akhirnya. Tapi Golkar kan masih bertahan gitu. Nah, poin saya Bang Kardi hari ini adalah, jadi saya yang pertama angkat jempol kepada Erlangga yang memang di beberapa pilkada dia berdiri sebagai ketua umum membela kadernya di Sumatera Utara. Harus musyawarah dong. Kader saya itu. Begitu ditegur balu, saya dukung Bobi Nasution. Tapi minimal dia keluar tuh kader dulu. Gitu kan. Ya balik dari Korea cepat-cepat tuh kan. Tapi yang penting kader dulu. Kemudian Ridwan Kamil kan. Ridwan Kamil ini kasihan juga ya, tinggi di Jawa Barat tapi diusir-usir. Kamu di Jakarta aja lah, Jakarta ya. Erlangga Hartarto lagi, itu kader saya perlu dia di Jawa Barat. Jangan dong. Walaupun akhirnya sudah kita persilahkan dia ke Jakarta. Siapa lagi? Airin misalnya, di endorse oleh Pak Jokowi di Banten. Erlangga lagi yang pasang badan. Itu kader saya emang harus di Banten dong, jangan dimarahin. Tapi akhirnya goyah juga. Saya nggak akan mengangkat isu-isu yang saya nggak ngerti, yang lebih ngerti itu Bang Ferry tentang hukum-hukum itu ya, nanti dia akan bicara, itu kan itu haknya dia. Tapi yang ingin saya lihat adalah bahwa Erlangga Hartarto mungkin bikin kesel rezim karena dia terlalu membela partainya. Dia terlalu menjadi ketua umum. Mungkin rezim juga sempat kepikir ini orang jadi ketua umum juga gara-gara gue, belagu amat. Mungkin begitu ya. Sehingga langsung diperingatkan, dipanggil malam minggu jadi kelabu. Harus mengundurkan diri. Harusnya semua partai politik menjadi kompak. Bila tidak ingin bernasib seperti Golkar menurut saya. Ketum-ketumnya harus bisa sekuat Erlangga Hartarto. Kan seru juga kalau semua ketum tiba-tiba mengundurkan diri ya. Semua mengundurkan diri. Karena hanya satu ketum yang belum bisa ditundukkan. Ketumnya Bang Deddy, Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang lainnya sudah. Dan hanya satu partai. Hanya satu partai politik yang ditundukkan tapi happy dan bangga. PSI. Itu satu partai, itu aneh itu satu partai itu. Dia justru di take over tuh happy dia. Yang lain kan aduh kok gitu sih. Kok diintervensi. Nah mudah-mudahan pelajaran dari Golkar ini bisa menjadi pelajaran partai-partai politik lainnya. Sehingga pada saat di zaman Pak Prabowo nanti bisa lebih bijaksana dan lebih berani dalam mengedepankan
kepentingan partai yang berbasisnya ideologi dan layanan kepada masyarakat. Kita punya cerita waktu Abu Rizal Bakri, bagaimana ceritanya itu, kan pasti masih ingat ya Bang Maman tuh, betapa lurusnya Abu Rizal Bakri, kemudian muncul ada Agung Laksono, kemudian terjadilah peristiwa belah bambu itu walaupun akhirnya bersama-sama karena mungkin kebijaksanaannya Abu Rizal Bakri juga. Nah sekarang ini menurut saya tinggal nanti siapalah ketua umumnya. Kalau ketua umumnya seperti yang beredar, yang seperti diterima oleh Bang Karni dan juga diterima oleh kita-kita di sini sebetulnya, itu emang sengaja di spill begitu ya Bang. Biar pada saat kepilih tuh kita nggak kaget gitu kan. Ya, sengaja nih di tes ombak juga, oh Bahlil ketum gitu kan. Oh Bahlil ketum gitu. Kali-kali aja, nah ini juga kasih tau Pak Bahlil lah. Biasanya kalau sudah ketulis-tulis gitu, kalau di zaman Jokowi ini bisa nggak jadi. Gitu. Jangan-jangan di spill itu juga bahaya juga. Ya mudah-mudahan aja. Dan saya doakan juga Pak Erlangga bisa tetap menjadi Menko lah. Dengan tabiatnya yang menjaga partai politik, harusnya juga nanti ketum yang menggantikan Erlangga juga bisa seperti itu. Tapi sekali lagi Bang Maman, saya berdoa agar Golkar tetap menjadi partai modern yang dewasa, tidak berubah menjadi partai keluarga. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah tadi statement dari Bung Henry Satrio ya, sangat menarik sekali bagaimana dia berbicara panjang lebar tentang kondisi Golkar saat ini. Di mana di awal dia mengatakan kalau beberapa ketua umum seperti Nova Stianto dan juga siapa tadi Idrus Marham atau siapa saya lupa, nah itu mengalami nasib yang serupa di saat mereka itu tegak lurus kepada pemerintah. Di saat mereka mengatakan bahwa mereka ada di pro pemerintah, terus kejadiannya malah tidak mengenakan, yaitu di penjara. Nah Henry Satrio juga mengira kalau Erlangga ini bakal bernasib sama gitu loh. Minimal dia mengundurkan diri atau diganti oleh orang lain dalam waktu yang belum sepatutnya gitu. Nah terus juga Bung Henry Satrio juga mengatakan kalau ya selama ini ketua umum partai memang berhasil ditundukkan atau berhasil digoyang gitu. Sama satu partai yang tidak berhasil dan seperti sangat kuat sekali yaitu PDIP. Nah bagaimana dengan rekan-rekan semua di sini mengenai statement dari Bung Henry Satrio, apakah ada sesuatu yang ganjal atau memang pro atau kontra? Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, Aiden Project sampai di sini dulu. Bila memang kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.